Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padian Rino Frianti dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya yang memiliki status yang sama. Tak bisa dimungkiri, ketimpangan sosial masih menjadi masalah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketimpangan diartikan sebagai ketidakseimbangan, perbedaan, jurang pemisah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun bentuk-bentuk ketimpangan sosial, yang pertama ada ketimpangan antar golongan. Golongan yang ada di dalam masyarakat merupakan satu di antara bentuk struktur sosial, sama seperti wilayah dan subwilayah. Terkadang, walau sama-sama berupa golongan, besarnya golongan sangat menentukan ketimpangan yang terjadi terhadap golongan lain yang lebih kecil. Kedua, ada ketimpangan dalam pengembangan diri manusia. Kesenjangan ini terjadi akibat adanya perbedaan pendidikan dan pola pikir individu. Dalam faktor internal, ketimpangan dalam pengembangan diri manusia merupakan dasar dari rendahnya nilai kesejahteraan yang dimiliki seseorang. Yang terakhir, ada ketimpangan antar sektor. Ketimpangan ini bisa dilihat dari pendapatan lapangan pekerjaan, pariwisata, dan budaya. Hal ini membentuk strata sosial berdasarkan status sosial. Setelah itu, adapun dampak dan akibat ketimpangan sosial. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibat ketimpangan taraf hidup dari masyarakat, di mana mereka tak sanggup memanfaatkan tenaganya, baik mental atau fisik, bagi pembangunan ekonomi daerah mereka. Kedua ada kriminalitas. Akibat berada di lingkar kemiskinan, kemungkinan besar tindak kejahatan akan meningkat. Selain itu, penyebab kriminalitas adalah kondisi sosial dan proses sosial yang nantinya menimbulkan perilaku lain seperti pertentangan budaya, persaingan, proses imitasi, dan lainnya. Dan terakhir ada kemerosotan moral. Akibat adanya ketimpangan sosial akan terjadi kemorotan moral di tengah masyarakat, seperti sikap individualisme dan materialistis yang mulai tumbuh dan berkembang. Ada dua faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama ada faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas diri seorang menjadi satu tidak di antara faktor internal. Ketimpangan sosial bisa muncul karena kemiskinan yang mengekang masyarakat. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor ini bisa terjadi karena adanya birokrasi atau aturan hukum negara yang mengekang masyarakat, sehingga mereka kesusahan dalam mengembangkan dirinya. Ketimpangan sosial ini bisa memicu adanya gejala kemiskinan secara struktural. Selain faktor di atas, ketimpangan sosial dapat terjadi disebabkan beberapa faktor lain, yaitu kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, perbedaan status sosial masyarakat, dan letak geografis. Pertama yaitu kondisi pendidikan. Pendidikan merupakan sosial elevator, yaitu saluran mobilitas sosial vertikal yang efektif, yang merupakan kebutuhan untuk semua orang. Pendidikan menjadi kunci utama pembangunan, terutama pembangunan sumber daya manusia. Biasanya, anak-anak yang berada di daerah terpencil memiliki semangat belajar tinggi meski fasilitas kurang, sedangkan anak yang tinggal di kota dengan fasilitas pendidikan yang tercukupi sebagian besar terpengaruh oleh lingkungan sosial yang kurang baik.
Kondisi tersebut membuat semangat belajar menjadi kurang. Ketimpangan sosial tersebut dapat dilihat dari fasilitas, kualitas, tenaga kerja, dan mutu pendidikan. Yang kedua, ada kondisi ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama munculnya ketimpangan sosial. Ketimpangan ini timbul karena pembangunan ekonomi yang tidak merata. Ketakmerataan pembangunan ini disebabkan karena perbedaan antara wilayah yang satu dan wilayah yang lainnya. Munculnya ketimpangan dari faktor ekonomi juga terjadi karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Yang ketiga, yaitu kondisi kesehatan. Ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah. Jangkauan kesehatan kurang luas, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, dan sebagainya. Keempat, ada kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kurangnya kemampuan, mutu pendidikan, dan sifat malas yang melekat di diri masyarakat adalah beberapa contoh dari faktor internal. Sementara itu, birokrasi atau peraturan yang diterapkan oleh instansi perusahaan merupakan faktor eksternal penyebab kemiskinan. Kelima, ada kurangnya lapangan pekerjaan. Kesenjangan masyarakat yang bekerja dan pengangguran menjadi makin besar karena lapangan pekerjaan sangat sempit. Apabila upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran tidak dilakukan, para pengangguran ini akan merasa terdiskriminasi dan ketimpangan sosial pun makin sulit diatasi. Keenam, ada perbedaan status sosial masyarakat. Perbedaan ini terjadi karena adanya pelapisan atau stratifikasi sosial yang terbentuk berdasarkan kualitas pribadi seperti kesehatan, pendidikan, atau kekayaan. Ketimpangan sosial ini sering terjadi di lingkungan masyarakat. Ketimpangan ini bisa dilihat dari adanya perbedaan status sosial antara orang kaya dengan orang miskin, penguasa dengan rakyat, atau sarjana dengan lulusan SD. Terakhir, ketujuh, ada letak geografis. Pengaruh letak geografis berpengaruh terhadap ketimpangan sosial. Secara geografis, Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang jumlahnya sangat banyak. Sayangnya, pulau-pulau ini tidak bisa dikelola dengan baik, sehingga ketimpangan sosial akhirnya terjadi. Pulau-pulau kecil yang tidak ditertangani pemerintah akhirnya tertinggal dalam pulau-pulau besar, seperti Jawa, Sumatera, dan pulau besar lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.